Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saputri dari Tadris Biologi IAIN Metro semester 6. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika. Oke, apa sih yang dimaksud dengan genetika? Jadi, genetika adalah ilmu keturunan atau yang berasal dari kata Latin itu genos ya, yang berarti itu suku, bangsa, atau asal-usul. Nah, dalam genetika itu dipelajari bagaimana sifat keturunan atau yang biasa disebut dengan hereditas, yang biasanya diwariskan dari ibu ke anaknya. Selain itu, ternyata genetika itu juga mencoba menjawab tentang berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau apa yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, bagaimana mekanisme materi genetika itu diturunkan, kita dapat melihat dari penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Jadi buat teman-teman, tahu nggak sih apa manfaat dari belajar genetika gitu? Mungkin dari kita merasa, apa sih ilmu genetika? Apa pentingnya mempelajarinya? Mungkin banyak orang yang mindsetnya gitu ya masih mengarah buat apa gitu. Pada dasarnya ini merupakan genetika itu sesuatu ilmu yang penting yang tentunya memiliki banyak manfaat. Nah, jadi kita kupas dulu manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya itu untuk menyediakan organisme dengan sifat unggul. Yang kedua, pengendalian penyakit genetika. Dan yang ketiga itu membantu memecahkan masalah. Jadi dengan adanya ilmu genetika ternyata bisa memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan keturunan. Nah, dalam bidang biologi ternyata ilmu genetika itu sangat penting ya teman-teman, dan memiliki kaitan yang sangat erat gitu ya, antara ilmu biologi seperti taksonomi, pengendalian hayati, konservasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang genom. Jadi, apa sih itu genom? Jadi, genom itu susunan atau jumlah gitu ya, atau set yang lengkap dari gen itu biasanya ada pada makhluk hidup. Contohnya seperti apa sih? Nah, jadi contohnya itu seperti nukleus pada manusia itu ternyata terdiri dari 30.000 sampai dengan 40.000 gen. Nah, jadi contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih gambaran lengkap dari sebuah genom? Mungkin nanti kalian akan melihatnya di tampilan-tampilan video berikutnya. Nah, jadi untuk gambarannya di sini saya akan menjelaskan itu terdiri dari yang pertama adalah ikatan yang kuat dari benang-benang yang biasanya itu ada DNA-nya dan ada molekul protein gitu ya. Nah, yang kedua itu ada struktur yang tergabung secara terorganisir gitu ya, dengan baik atau yang biasa kita sebut dengan kromosom. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita akan mengenali gitu ya, apa itu DNA. Jadi DNA itu sebagai bahan genetika yang
di dalamnya itu terkandung banyak gen gitu. Nah, yang kedua itu ada gen. Gen itu biasa disebut dengan faktor keturunan gitu ya, faktor keturunan yang terletak pada kromosom. Kromosom ini tersusun atas DNA dan protein. Kromosom terletak di mana? Jadi kromosom itu terletak di inti sel. Nah, informasi dari genetik ini terletak pada DNA, tetapi tidak ada di dalam protein. Ingat baik-baik ya, tidak ada di dalam protein. Terus apa sih polinukleotida? Kita pernah mendengarnya, tapi kita sering tidak tahu gitu ya, apa sih polinukleotida. Jadi polinukleotida adalah kumpulan dari banyaknya nukleotida, makanya disebut dengan polinukleotida. Oke. Nah, DNA atau RNA itu ternyata tersusun dari sub unit yang disebut dengan nukleotida. Nah, masing-masing dari nukleotida itu ternyata memiliki susunan loh teman-teman, memiliki susunan yang terdiri dari 3 susunan. Yang pertama ada gula pentosa, yang kedua asam fosfat, yang ketiga basa nitrogen. Nah, ada lagi 4 macam basa nitrogen. Ternyata basa nitrogen itu memiliki Jadi, kalau diibaratkan, molekul DNA diibaratkan sebagai suatu buku resep. Dan gen itu merupakan satu lembaran dari buku resep. Dan nukleotida ini merupakan satu huruf dari tiap lembar buku resep itu. Jadi saling berkaitan gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom. Apa sih kromosom? Jadi kromosom merupakan struktur badan di dalam nukleus atau inti sel yang mengandung materi genetika. Lalu kromosom itu ternyata membawa gen atau unit hereditas yang biasa disebut dengan faktor keturunan. Nah, jadi seperti itu. Dan jadi kromosom ini terletak di dalam inti sel, itu berbentuk seperti serabut ya teman-teman, berbentuk seperti serabut yang disebut dengan benang kromatin. Nah, setiap kromosom itu mengandung rantai DNA, rantai itu gini, rantai DNA. Nah, potongan pendek DNA yang potong gitu ya, yang agak potongan gitu ya, itu disebut dengan gen. Nah, gen inilah yang akan membawakan sifat keturunan. Setiap gen itu biasanya juga menempati tempat-tempat tertentu yang di dalamnya itu terdapat kromosom yang disebut dengan lokus gen. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Udah tergambarkan ya bagaimana penjelasan yang barusan saya jelaskan gitu. Dan ternyata kromosom itu terdiri dari serabut loh teman-teman. Nah, serabut kromatin. Serabut kromatin ini mengalami pelipatan selama proses pembelahan sel atau
profase ya. Nah, kromosom ini itu menjadi lebih tebal dan pendek sehingga kromosom itu dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk struktur kromosom itu ada apa aja sih? Jadi struktur dari kromosom itu ada kromatin, selenoid, nukleosom, dan ada sentromer ya. Terus ada lengan kromosom. Nah, jadi kurang lebih itu tadi 5 penjelasan tadi ya. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada jenis kromosom. Jenis kromosom itu ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah autosom. Yang kedua adalah gonosom. Autosom itu merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat di sel tubuh. Nah, jumlah dari autosom pada sel tubuh manusia itu ada 22 pasang, teman-teman. Nah, gonosom ini apa sih? Jadi gonosom adalah jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia itu ada 2 buah atau 2 pasang. Nah, gini ya, 2 ya, 2. Oke, jadi perempuan itu memiliki sepasang kromosom homolog ya. Sedangkan pada laki-laki itu memiliki 1 kromosom X dan kromosom Y. Nah, mungkin itu aja teman-teman penjelasan dari saya Umisa. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.